Hai investor, bulan September dan Oktober dikenal sebagai bulan yang rawan koreksi, dan beberapa hari ini saham-saham yang beberapa waktu lalu sudah naik tinggi mulai koreksi dalam. Lalu ke sektor mana ya aliran dana para investor ini? Per 3 September 2021, IHSG ditutup di harga 6.127 dengan PER 10,9 dan average PBV-nya 2,3. Dan kalau kita lihat, sektor teknologi, sektor transportasi, dan sektor finansial telah membukukan kenaikan harga saham yang sangat tinggi. Jadi wajar lah ya kalau terjadi koreksi. Namun ada sektor yang sudah terkoreksi sangat dalam tapi belum rebound. Salah satunya adalah sektor properti yang sudah terkoreksi 16,85% sejak awal tahun. Kalau dilihat, sektor properti ini sekarang sedang mendapatkan katalis yang positif, yaitu dengan adanya perpanjangan insentif PPN, bebas PPN dari pemerintah ya. Kita tahu bahwa dengan adanya insentif ini berarti kan harga properti menjadi lebih murah karena setiap pembelian harga properti selalu ditambahkan dengan PPN. Nah, free PPN ini tadinya hanya sampai dengan Agustus, tapi sekarang diperpanjang sampai dengan Desember 2021. Dan kalau kita lihat nih, yang diperbolehkan untuk mendapatkan free PPN itu adalah yang harga jualnya di bawah 5 miliar. Kemudian rumah itu sudah harus dalam posisi ready untuk dihuni dan ini merupakan jatah satu orang hanya satu. Kemudian kalau kita lihat nih batasannya adalah insentif 100% kalau harganya sampai dengan 2 miliar dan insentif 50% untuk harga 2 miliar sampai dengan 5 miliar. Dan kabar baiknya bahwa kinerja emiten properti sudah mulai membaik di semester 1 2021. Misalnya nih ada salah satu emiten yang yaitu kode sahamnya CTRA itu sudah membukukan laba bersih yang naik 186% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan mereka juga optimis bisa mencapai pendapatan tahun 2021 ini sebesar 11,22 triliun rupiah. Sektor properti dan real estate ini masuk dalam kategori cyclical ya, dan kalau dilihat dari chartnya, maka sektor ini punya pattern yang mirip. Jadi harganya itu relatif murah nih di September-Oktober, kemudian dia akan rebound di awal tahun. Jadi yang ada garis vertikal ini adalah bulan-bulan September-Oktober, kemudian yang tanda panah ini adalah di awal tahun. Ini adalah chart miliknya CTRA atau Ciputra. Kemudian ini adalah SMRA, kalau kita lihat harganya masih di 765 ya SMRA ya. Kemudian BSDE harganya masih di 910 dan kita lihat chartnya begitu ya selalu naik di awal tahun. Demikian juga dengan ASRI dan ini adalah untuk PWON serta ini adalah untuk DMAS. Nah, ini adalah valuasi harga sahamnya ya. Diurutkan dari market cap yang paling besar yaitu PWON, kemudian BSDE, Citra, SMRA, kemudian kita tambahkan juga dengan Demas dan Asri ya. Jadi kalau dilihat bahwa rata-rata PBV dari masing-masing ini masih di bawah rata-rata PBV 3 tahunan. Demikian juga dengan PER-nya itu rata-rata masih di bawah PER selama 3 tahun ya, kalau di rata-rata ya. Nah, sebenarnya kalau dari sisi PBV yang paling murah adalah BSDE, tapi PER-nya BSDE ini udah cukup mahal ya. PER-nya sudah di 24,8. Jadi yang mendekati harga wajar kalau kita bandingkan seperti ini mungkin Citra ya, CTRA ya. Karena PBV-nya masih di kisaran 1,1, average 3 tahunnya dia kan di 1,2. Kemudian PER-nya di 10,2 dan average PER-nya di 16,1. Kemudian kalau dari sisi profitability itu secara ROA, ROE, operating profit margin dan net profit margin adalah seperti ini nih. Jadi kalau dilihat yang paling tinggi dari segi ROE itu sebenarnya Demas, tapi Demas tuh beda ya karena Demas itu sebenarnya dia lebih banyak jual tanah ya. Jual tanah atau dia kerjasama, tapi bukan benar-benar mendevelop ya. Nah, kalau dibandingkan antara PWON, BSD, Citra sama SMRA, itu sebenarnya ROE yang paling tinggi itu diraih oleh Citra lagi ya. Dan untuk ROA-nya juga Citra juga oke.
Nah, kalau untuk net profit margin sebenarnya PWON besar, tapi net profit margin ini karena PWON ini banyak di recurring income ya. Jadi yang benar-benar menjual produk BSDE sama Citra yang overweight dalam menjual produk itu Citra di sini menang ya. Kemudian dari segi current ratio dan debt equity ratio sebenarnya BSDE juara di sini karena dia hutangnya relatif kecil ya. Nah, kemudian ini adalah dari sisi income statement-nya. Kalau kita lihat income statement untuk PWON itu dia sebenarnya relatif naik ya secara revenue. Kemudian BSDE, kemudian ini Citra, ini SMRA, Demas, dan Asri. Nah, kalau kita lihat nih sebenarnya untuk Ciputra ya, tadi kan kalau kita lihat dari harga valuasi pasar maupun dari profitabilitas, Ciputra cukup bagus ya. Nah, Ciputra ini memiliki porsi terbesar pengembangan itu pada rumah, ruko, dan kafling kalau kita lihat sampai dengan 86% ya. Dan itu sangat bagus. Kenapa? Karena kita tahu bahwa saat ini penjualan yang bagus ya penjualan di rumah dan tanah. Sedangkan apartemen ataupun kondominium tuh udah relatif oversupply. Ini bisa kelihatan nih dari risetnya Leeds Property bahwa di situ kelihatan untuk office, retail, dan kondominium itu overall relatif turun ya. Relatif turun sekali, apalagi kondominium. Dia udah stagnan sekali. Ciputra ini juga melakukan pengembangan di luar Jakarta, yaitu ke Surabaya, Sumatera, Sulawesi, yang mana di daerah-daerah tersebut tuh kompetisinya nggak seberat di Jakarta yang banyak developernya. Dan segmen pasar yang paling diminati kalau dari sisi harga adalah yang harganya di bawah 1 miliar. Dan di sisi kiri itu adalah cara bayarnya ya. Cara bayar paling diminati itu adalah KPR. Dan kita tahu bahwa KPR ini juga diuntungkan ya dengan kebijakan pemerintah saat ini. Jadi pemerintah itu kan menetapkan bahwa untuk BI rate yang mengacu kepada 7-day reverse repo itu hanya sekitar 3,5%. Bahkan sekarang dengan kondisi bunga rendah seperti ini, bank-bank itu memberikan bunga KPR itu rendah sekali. Jadi kalau dulu kan selalu 2 digit, sekarang itu bahkan ada yang cuma di kisaran 5% untuk fix 2, 3, 5 tahun, setelah itu floating ya. Dan itu sangat menguntungkan sekali di bisnis properti. Kembali ke Ciputra, Ciputra ini juga masih terus intens untuk menggunakan anggaran belanja modalnya untuk menambah land bank, yaitu sebesar 55% dari total belanja modalnya. Dan ini adalah proyeknya Ciputra ya, jadi Ciputra ini ada yang di Medan, kemudian ada Citra Raya Tangerang, Citra Sentul Raya, Citra Garden City Jakarta, Citra Indah Jonggol, Citra Maja nih yang baru nih, Citra Maja Raya, kemudian ada Surabaya juga ada, Makassar, kemudian ini juga masih Makassar, Puri, dan Cibubur. Jadi banyak ya proyeknya Ciputra. Sekarang kita coba lihat dari sisinya Sumarekon seperti apa ya Sumarekon. Untuk Sumarekon ini komposisi pendapatannya turun karena emiten ini memiliki sumber pendapatan yang lumayan besar adalah dari pendapatan berulang atau recurring income ya melalui produk-produk. Dia kan ada penyewaan buat mall, kemudian hotel yang tentu saja terdampak pandemik. Jadi kalau kita bandingkan sama Citra, porsi pendapatan Citra dari jualan rumah dan tanah tadi kan 86% ya. Sementara kalau SMRA ini 73%. Jadi SMRA ini relatif lebih terdampak dibandingkan Citra. Dan kalau ini adalah punyanya si Pakuwon. Jadi untuk Pakuwon ini kalau dilihat dari diversifikasi development-nya, itu tampak bahwa 41% revenue itu adalah dari penyewaan hotel dan mall. Jadi pastinya lebih terdampak. Kemudian 13% ini adalah dari office leasing dan 28,9% dari apartemen ya, penjualan apartemen, 3% itu dari office, penjualan office, dan untuk penjualan landednya itu hanya 13,5%. Oleh karena itu, maka secara revenue-nya dia relatif turun ya. Jadi emiten ini akan rebound dengan cepat ketika nanti mall dan office itu udah mulai boleh dibuka lagi. Tapi sebagai catatan bahwa emiten ini sebenarnya juga punya land bank tuh cukup besar ya. Jadi cukup bagus buat future-nya. Bahkan mereka bilang land bank-nya itu cukup lebih dari 10 tahun development. Nah, kemudian kita lihat BSDE ya, atau Sinarmas Land. Emiten BSDE ini cukup besar porsinya di penjualan
rumah dan tanah ya. Jadi kalau kita total tuh 36% ditambah 31%, jadi sekitar 67%. Cukup oke sebenarnya. Dan kalau kita lihat nih di penjualan, ternyata penjualan residensial dia itu sudah mulai naik gitu. Jadi dulunya emiten ini kan fokusnya di rumah-rumah mahal, tapi sejak tahun 2020 tuh mereka mulai mengembangkan juga unit hunian yang kecil-kecil. Jadi yang luasannya mungkin hanya sekitar 30 meter persegi, 60 meter persegi, tapi mengusung konsep bahwa konsepnya itu adalah full furnish. Jadi orang tuh datang udah tinggal bawa koper aja, semua furniture udah ready gitu. Nah, poin plus dari emiten ini adalah dia tuh punya land bank itu gede banget gitu dan hutangnya tuh relatif kecil karena secara permodalan mereka kuat banget. Dan mereka kan diversifikasi bisnisnya secara grup banyak ya. So, conclusion-nya adalah bahwa sektor properti ini adalah sektor yang belum naik ya, di saat sektor-sektor yang lainnya udah terbang tinggi, sektor ini belum naik. Dan kalau kita lihat dari chart-nya tadi, bahwa pattern chart-nya itu ada tren untuk emiten properti ini selalu naik di awal tahun. Dan mereka ini juga cukup diuntungkan dengan sekarang kebijakan suku bunga rendah ya, karena bagaimanapun kan sebagian besar orang itu membeli dengan cara KPR, jadi bunga itu sangat penting. Kemudian, emiten ini juga diuntungkan dengan adanya free PPN yang diperpanjang sampai dengan akhir tahun. Jadi harga properti menjadi lebih murah lagi dan, emiten ini lebih mudah untuk menjual produk-produknya. Sebenarnya ada sektor lain yang karakteristiknya mirip dengan ini. Jadi, selalu harganya itu bottom di September, Oktober, kemudian dia akan rebound di akhir tahun gitu. Akhir tahun atau awal tahun, yaitu sektor konstruksi BUMN. Tapi nanti kita akan bahas di video yang terpisah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan happy investing.